الحمد لله الذي شرفنا بالذات المحمدية وأعبرنا بالصلاة عليه واجعل ذكره من ذكره. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Amma ba'du, puji syukur kita bangkan kepada yang maha terpuji, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur ia menyebut dirinya dan kita juga kirimkan salawat dan salam kepada Nabi SAW, hamba yang paling terpuji, karenanya kita mengenal zat yang maha terpuji. Namun kita tidak akan beliau kecuali melalui para masyayikh kita. Maka kita bersyukur dapat guru, mempunyai guru yang membimbing kita mengenal Muhammad yang terpuji, Allah yang juga terpuji. Sangat hormat guru kita semua, Haji Syed Al-Khalid Ta'ala. Mohon maaf belum pakai karomah katanya. Toyul ard, melipat bumi, masih. Saya bersyukur dapat memenuhi bantuan Syekh masa untuk mengisi beberapa untuk ikhtitam suluk keberapa Tuan Syekh? 72. Masya Allah, lama. Kaya di muka bumi bukan orang yang menumpuk harta, tapi orang yang menabung menumpuk nama Allah di dalam dadanya. Maka saya dan beruntung orang yang kalbunya menjadi tabungan namanya. Benarlah kata masyayikh kita sedari dulu, aulia, dadanya para aulia, kekasih-kekasih Allah adalah kuburul ma'arif wal asrar, adalah kuburan makam daripada sir dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung di negeri kita, di Nusantara ini, walaupun berlainan bangsa, suku dan negara, tapi secara manhaj. Saya dari seberang Sumatera Barat, walaupun tinggal di Jakarta, kami sudah mengikuti suluk semenjak masih wajib 40 hari, belum boleh 10 hari, belum ada lagi 3 hari. Kami dahulu dididik mengurangi makan yang tidak thayyib, halal tapi tidak thayyib, tidak boleh. Salah satunya dulu tidak memakan yang bernyawa. Tapi saya dengar mursyid kita berijtihad, ini yang menjadi halangan orang berzikir, ayo makan sukamu, penting halal. Yang penting makan ikan, makan daging, tidak menghalang zikir daripada menghalangi zikir. Ya, ada orang mau zikir daging, masih makan daging. Sebenarnya saya pun dari 2014 kami diamanahkan para masyayikh juga membersamai beliau membimbing para salikin. Dahulu di Jakarta, jika hendak memimpin sunnah, orang sini bau ya, kita bawa ke sana karena banyak
Yang ikut itu mantan Wahabi, suka makan daging. Yang penting dia mau zikir dan bersuluk, makanlah daging, makanlah ikan. Tapi kami tidak cakap kepada siapapun, kami diam-diam aja, secret. Kita ganti istilahnya dulu, bukan beriktikaf, karena hanya 10 hari terakhir Ramadan. Yang penting mereka mau bersuluk, karena sunnah iktikaf hari ini sampai masa ini, akhir zaman ini, yang benar-benar mengamalkannya secara utuh hanyalah orang-orang yang khusus tariqah Naqsyabandiyah, dan lebih spesial lagi Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Maka nisbat gelaran Al-Khalidi kepada itu menandakan mereka masih menghidupkan arba'inat atau 20 atau salasin atau 10 ayam. Bahkan dia mengatakan, kalau engkau tidak punya masa yaum walailah, yang penting kau mau duduk mabit saja mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena perintah mengingat Allah itu wajib, bukanlah sunnah, bukan mustahab. Wazkur rabbaka katsira, surat Al-Imran. Al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu wajib, dan perintah berzikir ratusan kali lipat di Quran, sedangkan salat hanya puluhan, sekitar 50 fa'akthar, hanya 50-an lebih. Salat 50-an lebih kurang, tapi perintah zikir lebih banyak dari semua itu. Kenapa? Supaya orang dia sukses dalam salat. Aqimis salata li dzikri, hendaklah engkau menyempurnakan salat untuk mengingat aku. Maka latihan zikir ini untuk sholat. Untuk apa kita bersuluk? Untuk sholat, supaya sholat kita kamilah. Maka kita sampaikanlah jazakallah ayyuhal masyayikh, jazakumullah ayyuhal masyayikh. Kita katakan terima kasih wahai tuan guru, semoga beliau hayatnya, setiap nafasnya diberkahi oleh Allah SWT, keluarganya, usahanya, perjuangannya dari daya Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah, kalau orang sini nyebutnya hambo ya, kami sebut ambo. Saya alhamdulillah dari kecil berguru kepada orang yang sudah sepuh juga. Waktu umur kami 11 tahun, saya khidmat kepada beliau, namanya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi. Makannya sedikit, kalau suluk wajib 40 hari, tak boleh 10 hari. Suluk tidak boleh makan yang berdaging, bernyawa. Masih ketat beliau, mutasyaddid. Kami khidmat semenjak kecil, tapi 3 tahun sebelum beliau wafat, beliau tidak sanggup lagi memimpin suluk. Maka saya bergurulah kepada syekh yang kedua, namanya Abuya Syekh Al-Hasan Al-Basri. Namun beliau gabung 2 tariqah, Naqsyabandiyah was-Sammaniyah. Ada zikir jaharnya, ada zikir khafinya. Awal-awalnya saya meragukan zikir ini. Kenapa ada zikir mata dipejam, lidah dikunci, kepala ke bawah ya? Lampu pun sebagian matikan. Saya pikir ini bid'ahnya orang thariqah. Ternyata diambil Nabi SAW. Ada semakna dalam riwayat Hakim, ada yang semaknanya dalam riwayat Ahmad. Nabi berkalam kepada para sahabat, hal fikum gharib,
Adakah di antara kamu yang gharib, yang asing? Ahli hadis mengira ahli kitab, tapi ahlul ma'rifat mengartikan ahli kitab ini ada maknanya. Orang yang mampu tidak mengerti ilmu ma'rifat sering memusuhi ahli zikir. Dari masa ke masa, dimanapun tempatnya, cobalah lihat yang mengkritisi, yang mengingkari mursyid-mursyid tarekat itu orang yang bisa baca kitab, yang boleh baca kitab juga. Benar tak? Karena dia mungkin mampu baca kitab, tapi tidak mampu membaca yang tersirat di dalam kitab. Cukup bacalah Al-Quran, wazkur rabbaka katsira, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Banyak itu 1000. Banyak? Ya bolehlah banyak. Ya. 100, 23, 10. Contoh ini dikembangkan oleh para sahabat. Mereka fahami dengan pemahaman. Dua istri baginda Nabi Muhammad SAW, Safiyah dan Juwairiyah. Beliau berdua mempunyai tasbih, namun dahulu belum diikat dengan tali. Tasbihnya biji-biji subhah dari kerikil-kerikil seperti yang kita dari khatam khojakan. Ya, kalau Naqsyabandi pasti khatam khojakan. Ya. Cuma kadang masyayikh ingin memberi rukhsah kepada murid, takut lama duduk, maka khatamnya ekspres, pendek. Safiyah berzikir dari subuh sampai Nabi kembali di saat duha. Nabi pulang biasanya sekitar pukul 10, lebih kurang 4 jam atau 3 jam berzikir. Nabi biarkan. Artinya zikir menghitung adalah salah satu marhalah, level berzikir untuk mubtadi, untuk pemula, untuk orang-orang yang sedang memulai zikir. Nabi biarkan ketika beliau berangkat subuh. Tapi karena ini istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ruhaninya cepat usul kepada Allah. Maka Allah langsung mengkabarkan kepada Nabi untuk alih zikir anak ini, istri ini. Ketika pulang Nabi tanya, maukah kamu aku ajarkan, ala adulluki, maukah aku ajarkan engkau, tunjuk ajar engkau zikir yang lebih afdal daripada menghitung satu persatu. Tentu seorang murid sahabat sekaligus istri mau. Lalu Nabi mengajarkan zikir itu hakikatnya ada pada bab wukuf dalam thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Namun jika dilafazkan bunyinya subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi, lafaz mulia ini lafaz yang muncul dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika disirkan itulah wukuf. Awalnya zikir ismuz zat, ismul jalalah pada latifah qalbu, lalu lataif, lalu tahlil, nafi isbat. Kenapa kemudian zikir diam? Supaya kita merasakan fazkuruni azkurkum, sebut aku ingat engkau. Biarkan dia menyebut dirinya melalui qalbu kita. Maka dikatakan subhanallah bihamdihi subhanal azim adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Apa maknanya? Terjemah umumnya, ya Allah, engkau maha terpuji, engkau maha mulia, engkau maha suci, sesuka-sukamu, seridha-ridhamu, semau-maumu. Itulah hakikat zikir wukuf. Dan itu ada dalam marhalah
Kami menyebut kurikulum, benar sama. Kurikulum berzikir. Maka bolehlah disebut surau-surau suluk itu madrasah qalbiyah, madrasah latihan qalbu. Tuan-tuan, puan-puan, makan Allah, para salikin. Saya dengar tidak hanya dari Malaysia, Tuan Guru, ada dari macam-macam, dari Asia Tengah juga. Benar? Ada ya? Yang jauh dari mana itu? Kazakhstan. Oh, tetangganya Uzbek. Ya, Naqsyabandiyah dari sana. Sekarang ini bukan rahasia, ini kabar gembira kita semua. Islam yang paling mengamalkan Naqsyabandiyah adalah orang-orang di negeri kita ini, Nusantara ini. Malaysia itu atau Indonesia paling banyak. Alhamdulillah. Bahkan di Sumatera ada negeri di Seribu Suluk, di daerah Kampar, Riau, kampungnya Syekh Abdul Wahab Rokan sebelum beliau berpindah ke di Basilan. Hari ini setiap hari ada orang bersuluk. Saya bertanya pada mursyid saya di Sumatera, di Minangkabau, suluk kapanpun. Namun karena hari ini kita terikat oleh masa cuti, masa bekerja, akhirnya guru menyesuaikan masa. Berzikir ala Naqsyabandiyah sebenarnya tidak ada yang bid'ah. Namun dahulu di Mekah ada orang berjidal sama ulama, bukan murid. Yang berjidal itu Syekh Ahmad Khatib Al-Nabawi, kampung saya juga, tapi lama sudah jadi mufti di Mekah. Beliau juga mursyid Tariqah Khalwatiyah, tapi dia setuju dengan satu manhaj dalam Naqsyabandiyah yang bernama Rabitatul Mursyid. Maka dia tulislah satu buku, risalah kecil, untuk membantah tentang risalah Rabitah. Karena dahulu ada mursyid kita di Damaskus, orang Baghdad ke Damaskus, namanya Al-Mujaddid Maulana Syekh Khalid Al-Baghdadi thumma Dimashqi. Orang Malaysia sebut Damsyik. Maulana ini beliau yang dapat untuk menghidupkan sunnah arba'inat, lalu mengutuhkan, mempatenkan Rabitatul Mursyid. Sebelumnya ini hanya kalimat-kalimat yang ada di kitab. Imam Sya'rani dulu sudah bahas itu, tapi tidak betul-betul dinyatakan. Sampai Maulana Khalid dijadikan sebagai Babul Futuh. Ada murid tidak sanggup melalui mujahadah, mata bergadang, mata bangun. Setiap kali zikir ada suara lain, suara nafas, zikir zikir nafas ya. Kalau di Thariqah Ahmadi zikir jelas. Ini zikir nafasnya lidah dikunci, lainlah yang berbunyi. Tapi mursyid mendengar, melihat murid begitu, tambah sayang. Ya Allah, muridku hendak belajar menyebut nama Engkau ya Allah, tapi malah dia tidak kuat, dia tertidur, kepala lehernya langsung patah. Tadinya tasbih di tangan, tasbih bergerak sendiri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pengalaman saya itu, bukan pengalaman murid-murid di sini. Lebih kurang sama ya. Kenapa makan harus sedikit? Supaya tidak zikir nafas. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Karena jika orang makan banyak,
Di dalam perutnya ini bekerja, pencernaannya lelah, dia memerlukan rahat yang luar biasa banyak. Maka salah satu babul futuh adalah taqlilut ta'am, menyedikit makan, dan guru karena sayang dengan murid, yang penting dia mau zikir, makan banyak boleh. Alhamdulillah, inilah ummah almarhumah. Maka ummah almarhumah sayang dan penyayang, betul-betul penyayang. Banyak yang sudah dirukhsah, guru mengatakan, ya Allah, biarlah aku tanggung beban muridku. Di Suryalaya juga ada Abah Anom namanya, juga Naqsyabandiyah tapi Mutahhariyah yang digabung dengan Qadiriyah. Murid-murid bertanya, perlukah kami zikir dengan angka 11.000, 70.000? Beliau mengatakan tidak, yang penting setiap sholat wajib 165 la ilaha illallah. Lalu bagaimana tugas-tugas yang lain, wazifah yang lain? Jawaban beliau, biarlah aku yang tanggung. Guru-guru begitu ya. Jadi ketika antum sudah dibolehkan makam yang bernyawa, tidur pun bolehlah agak ditambah, itu guru yang lelah ya. Tidak mudah jadi guru, maka jangan berharap-harap jadi mursyid. Namanya cari-cari masalah. Tapi orang terpilih adalah orang yang mau menghadapi masalah ya. Masalah itu tidak hanya menghadapi ngantuk, banyak masalah, nantilah kita cerita ya. Masalah dari internal, nanti masalah eksternal, banyak ya. Kembali ke masalah zikir dan rabithah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau ternyata memahami rabithah itu menyembah guru. Dia kurang faham tentang rabithah. Jadi tasawur dia, deskripsi, ta'rif dia tentang rabithah seakan-akan mengingat guru di dalam zikir. Adakah tuan-tuan ingat guru dalam zikir atau ingat guru sebelum zikir? Ingat guru sebelum zikir. Guru itu yang diingat, apanya yang diingat? Jasadiahnya atau ruhiyahnya? Tapi tanpa jasad, ruh pun kita lupa. Maka perlulah mengingatkan guru. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam sahih, kitab-kitab yang sahih, kutubus sittah. Tapi derajat yang ini hasan, tapi naik sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kenapa menjadi sahih li ghairihi? Karena ada riwayat-riwayat lain, Abu Nuaim, Imam Ahmad ya. Nabi SAW mengabarkan, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Asma binti Yazid Al-Ashhaliyah Al-Ansari. Al-Asma binti Yazid ini seorang mujahidah di kalangan perempuan. Dia wanita berjihad waktu perang dengan Rum. Lebih dari 9 tentara Rum gugur di tangan dia. Ini Al-Asma binti Yazid mengatakan, Nabi kami kepada kami, ala adullukum bi khiyarikum, maukah kalian aku tunjukkan ciri-ciri orang-orang terbaik? Di riwayat Abu Nuaim dan lain-lain disebutkan, aku tunjukkan apakah aulia kekasih Allah. Lalu mereka berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda Rasulullah. Nabi SAW meneruskan kalamnya, man idza ru'u dzukirullah. Ini pun saya sampaikan di Malaka, tapi dalam konteks yang berlainan. Orang yang pandang, ru'u, ra'a, lain dengan nazara. Nazara bi'ainil basar, sedangkan ra'a boleh dengan basar, boleh dengan basirah. Inilah dalil rabithah.
Orang yang jika dipandang, diingat, dikenang, zukirullah, maka memandang mereka menghantarkan kita memandang kepada Allah. Mengenang mereka membuat kita terkenang nama sifat-sifat Allah. Menyebut nama mereka membuat kita mudah untuk menyebut nama Allah. Betul tak? Maka sahabat-sahabatku, para salikin, para muhibbin, apabila zikir rumit untuk dibaca, wuduklah sejenak, salat 2 rakaat, pergi rabitah. Karena para masyayikh mereka sadar tidak sadar, karena mereka berguru, ada al-madad ruhi bersama mereka. Ada madad. Apa arti madad? Al-i'anah al-ilahiyah, bantuan ilahiyah yang mengalir dalam diri mereka. Kalau tubuh fisik ini tidak sanggup untuk menanggung masalah bermadad masyayikh, maka guru kuat dikuatkan, mereka alim dialimkan. Maka kalau ditanya murid, tidak tahu isi murid, tapi diberitahu. Jadi jangan juga berkeyakinan berlebihan yang gaib itu su'ul adab dengan mursyid. Boleh. Biasa pilih ruhnya, kolbunya. Dia tahu karena diberitahu. Jika dia tidak tahu, bukan berarti dia tidak karamah. Ini ada murid-murid menantang gurunya pakai hati. Jika dia tidak tahu namaku, bukan berarti dia bukan wali. Oh, si murid buat syarat sendiri, kalau jadi wali harus kenal dia, berarti dia wali itu. Si muridnya wali syaitan. Ini murid orang mensyaratkan gurunya wali kalau kenal dia. Nabi bertemu sahabat masih nanya, siapa kamu? Nabi masih nanya. Walaupun sesekali terjadi pada Salman Al-Farisi, beliau mengenal orang yang belum dikenalnya, tapi tidak sering. Apa kata Salman jika ditanya, kenapa engkau tahu namaku? Jawaban beliau, araftu ruhak. Dalam riwayat Al-Hakim At-Tirmizi, arafa ruhi ruhak, aku kenal ruhmu. Itu tidak boleh sering-sering, karena hukum sunnatullah yang disebut hukumul adah mesti berlaku. Arabitah, apa faidah dari rabitah? Rabitatul mursyid aqrabut turuqi ilallah, adalah jalan pintas, highway menuju Allah. Kenapa? Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Yang dicintai guru siapa? Gurunya. Yang dicintai guru siapa? Gurunya. Yang dicintai para guru, para masyayikh adalah sayyidul masyayikh, sayyidul mursyidin, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada hari ini orang mengamalkan zikir, latihan seperti itu, kecuali orang-orang bertasawuf, berthariqah. Ya, ada kawan saya orang alim, dia keluaran dari university yang berkelas. Apa kata mereka? Tidak usah bermursyid, saya punya banyak kitab. Dicobalah bertahun-tahun berzikir, tapi di kitab banyaklah zikir. Hari ini zikir ini, besok zikir itu. Mulailah kepalanya pening. Saya mau pilih zikir yang mana? Ternyata kitab tidak ada ruhnya. Tuan-tuan kalau sakit, bolehkah merujuk langsung kepada buku perubatan? Boleh tak? Tak boleh. Harus datang kepada dokter. Dokter pun boleh sendiri. Dia bertanya kepada ahli farmasi. Dokter pun sekarang tidak sempurna. Begitu juga lah mursyid, dia tidak mungkin sendiri.
Pasti dia angkat muridnya, dia kader muridnya, dia bertanya juga kepada yang ahli. Nah, apabila kita berrabitah kepada mursyid, apa yang dirabitahkan? Rabtul qalbi bil qalbi. Rabitah itu bahasa Arab, artinya ikatan. Ikatan apakah itu? Anta ma'aman ahbabta, hadis Imam Bukhari. Engkau bersama yang engkau cintai. Ciri-ciri kita mencintai seseorang, kita beri dia hadiah. Maka berhadiahlah kepada guru. Jika dia zahir, berilah hadiah zahir. Jika berrabitah qalbunya, kirimkan Fatihah ke dalam ruhnya. Itulah cara berhadiah. Tahadu, tahabu. Saling berhadiahlah kamu, memberi hadiahlah kamu, maka engkau akan saling mencinta. Itu alasannya kenapa kita baca Fatihah untuk mursyid. Bukti cinta, mahar zikir. Kalau mereka sudah wafat, kalau masih hidup, apa yang kita beri, kita beri. Beliau buat zawiyah, kita bantu. Beliau pimpin suluk, kita berkorban. Kalau kita tidak mursyid, ya minimal kita menjadi orang yang membantu para mursyid. Tuan-tuan perempuan yang bukan Allah, perkara ini kemudian ramailah di negeri kami, termasuk juga di Semenanjung ini. Lalu adalah sahabat muridnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, namanya Syekh Sa'ad Al-Khalidi, juga Al-Khalidi. Beliau mengambil berjalur thariqahnya kepada Syekh Ahmad Jamil dari Sulaiman Afandi. Sulaiman Afandi kita sebut Sulaiman Hasan, Sulaiman Zuhdi, guru daripada Syekh Abdul Wahab. Lalu Syekh Sulaiman Afandi ini mengambil dari Sulaiman Qarimi. Sulaiman Qarimi punya sahabat namanya Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Beliaulah yang pertama berpolemik dengan orang yang anti-rabitah, yang kemudian mengatakan rabitah bidah, namanya Syekh Ismail. Dia punya nazam thariqah, nazam silsilah, dalam kitab thariqah mengerjakan tawajuh dari Allah sampai Nabi Muhammad, Jibril, Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Salman, ya. Di sini mungkin jarang, ya, karena yang mengarangnya jalur yang lain. Beliau Maulana Muhammad tulis bantahan terhadap Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga guru syariatnya. Bantahan itu berkembang, akhirnya redup. Meninggalnya mereka semua, Syekh Ahmad Khatib wafat, Syekh Sa'ad pun wafat. Setelah saya mengamati apa yang salah, apa yang ditikaikan, ternyata definisi yang dibayangkan oleh Syekh Ahmad Khatib bukanlah definisi yang kita maksud. Dia membayangkan rabitah itu menyembah guru atau guru dalam berzikir. Tidak. Rabitah itu anta aman ahbabta, man iza ru'u zikrallah, engkau bersama yang engkau cintai. Dan yang kedua, siapakah manusia terbaik? Orang yang jika dipandang, dikenang, maka membuat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya tidak usah khawatir soalan rabitah. Jadi rabitah itu mawdu' fid din, dia bab mahabbah, namun diistilahkan Khalid, maka murid-muridnya dirinya Al-Khalidi, dan yang terbanyak bernisbat kepada beliau hari ini adalah negeri kita. Di Turki banyak, ada Syekh Mahmud, tahu Syekh Nazim Al-Haqqani. Syekh Nazim gabungkan dengan Tariqat Maulawiyah, adalah darwish, kemudian menari tarian-tarian sufi. Itu bagi Khalidiyah tidak ada. Syekh Sulaiman Zuhdi punya risalah Sahifatus Safa. Bagi beliau zikir Naqsyabandi, tubuh pun
gerak, diam, lidah dikunci. Bahkan ketika ada jazab pun ditahan, dilembutkan badannya. Kenapa kita melihat ada orang jika hal dapat teriak? Karena lidah tidak dikunci. Kenapa ada orang kemudian merinding? Karena badannya tidak dilemaskan, dilembutkan. Maka ciri-ciri kemurnian Naqsyabandiyah Khalidiyah, badannya dilembutkan. Itu rahasianya. Kalau zikir panas tak? Panas. Tahu asbabnya? Waktu hararah yang Tuhan makan masih berdaging, maka bertemulah hararatani, panas. Akhirnya beruntunglah ini tempat suluk mewah sekali, ada kipas anginnya, ada air conditioner juga, aircon ada. Nikmat sekali. Nanti saya kasih tahu lama orang di Sumatera sama di Jakarta, mau suluk ada aircon. Di mana? Di Kuala. Ada ikonnya. Tuan-tuan dan puan yang Allah, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Karena ini rihlahnya masih panjang. Besok pun rapat. Nanti kita buka tarik adillah. Alhamdulillah, izinkan hamba ini belajar hadis 15 tahun, mengkhatamkan kitab-kitab hadis utama Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, tambah Muwatta, ditambah Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi, Musnad Ahmad dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah izinkan, dan Allah mudahkan untuk mengistinbat riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan usulut tariqah sufiyah, perkara-perkara yang menguatkan kita. Maka insya Allah tahun depan saya akan selesaikan, khatamkan satu buku tentang buku pertahanan tariqah sufiyah. Semua tariqah boleh ambil dari sana, apakah Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Syaziliyah, Ahmadiyah dan lain sebagainya. Insya Allah semuanya kita ambil dari dalil Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, kalam ulama salafus salih, ijtihad para ulama terdahulu. Insya Allah dengan asas akidah Ahlussunnah, bermazhab 4, wabil khusus mazhab Syafi'i, dan berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Inilah yang dikatakan oleh Maulana Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khani. Apa kata beliau? Syartul mesti berakidah yang sahih dan bermazhab yang sahih, lalu berguru yang sanadnya muttasilah. 3 aja syarat usul. Pertama apa? Akidah sahihah. Insyaallah beliau dan guru-guru mursyid kita Naqsyabandi tidak ada yang Syiah, tidak ada yang Rafidah, tidak ada yang Hululiyah mengatakan aku jadi Tuhan, Tuhan masuk, tidak ada tanasukhiyah, reinkarnasi, tidak ada. Semuanya Ahlus Sunnah Asy'ari. Tuan guru kita bermazhab fikih Syafi'i dan berthariqah yang bersambung. Dan di pertemuan yang awal saya bertanya kepada Tuan Syekh, ternyata sanad beliau bersambung kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, ya. Maka sanad kami, silsilah kami bertemu di gurunya Syekh Abdul Wahab Rokan, yaitu Syekh Sulaiman Zuhdi. Namun dari jalur ulama Kampar kita bertemu di Syekh Sulaiman Rokan. Dan kata ulama kita, ketahuilah silsilah gurumu, engkau akan mengenal keluarga ilmumu. Maka mohon diangkat saya jadi murid Tuan Syekh. Saya masih jauh, ya. Semoga pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu
khairul jaza. Yang berbahagia Dr. Buya Al-Razi, dan tidak lupakan kepada yang dikasihi Tuan Guru Sidi Al-Khalidi, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tausiah khas khatam suluk nampaknya seperti ringkas, tetapi penuh dan syarat dengan ilmu dan kefahaman yang mendatangkan banyak faedah dan kebaikan. Antara yang saya boleh simpulkan di sini apa yang disampaikan, tausiah disampaikan oleh Dr. Buya Al-Razi. Yang pertama ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala, perintah yang wajib. Dalilnya ratus perintah zikir lebih banyak dari ibadah, termasuk solat. Pilihan suluk yang dilakukan di sini sudah 71, dipimpin oleh Tuan Guru yang berbahagia, Tuan Guru Dr. Haji Sidi Al-Khalidi. Alhamdulillah selesai pada hari ini. Latihan suluk ini juga adalah tujuannya adalah untuk menyempurnakan solat, kerana perintah solat itu adalah untuk kita ingat kepada Allah. Yang berbahagia Buya dalam banyak amalan-amalan di dalam suluk, antaranya adab dalam suluk kita, dalam kita bertasbih dan sebagainya, yang dipetik oleh yang berbahagia Dr. Buya tadi ialah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim dan Imam Ahmad tentang soalan hal fikum gharib. Ini berkaitan dengan apa yang berlaku dalam suluk. Antaranya lagi ialah sebagaimana yang disebutkan juga tentang ummahat, dua orang daripada isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Safiyah dan Juwairiyah, berzikir menggunakan tasbih, suhbah dengan kerikir lebih daripada 3 jam selepas subuh. Saya kira di sini suluk kita berzikir berjam-jam. Ini antara dalil dalam kita melaksanakan suluk ini bukanlah dibuat-buat, tetapi mengikut sunnah Nabi SAW, termasuklah sebagaimana Nabi ajar tentang wukuf qalbi tadi yang disebutkan, ala dulluki, tentang zikir-zikir yang menyebutkan tentang kurikulum suluk itu sendiri, zikir ataupun wukuf qalbi yang memuji Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh yang berbahagia doktor tadi tentang rabithah, ini juga dilaksanakan, diamalkan dalam suluk ini, iaitu dalil dalam kitab Kutubus Sittah daripada Ibnu Majah dalam sahih li ghairihi, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidatuna Asma binti Yazid, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang ciri wali Allah, iaitu apabila ia dipandang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah guru mursyid yang mana kita lakukan, yang kita amalkan dalam suluk ini, semua itu datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita pegang. Dan di antaranya lagi ialah faedah rabithah yang disebutkan tadi, iaitu rabithah itu adalah jalan pintas menuju Allah Subhanahu wa taala, mengikuti rantaian guru mursyid sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikatan hati kita dengan guru kita, sebagaimana disebut tadi, anta man ahbabta, yakni disebutkan sebagai hubungan kasih sayang kita dengan guru kita, dengan pelbagai cara kita melontarkan kasih sayang, dengan berkhidmat, dengan kita mengikuti wa nasaruhu, kita mengikut sebagaimana yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga termasuk sebagai rabithah hati. Maka kesimpulannya ialah kita kena bersama-sama dengan guru kita, kerana kita dapat tahu bahawa silsilah guru kita bertemu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dapat simpulkan itu sahaja. Saya mohon ampun maaf atas terkurang saya, dan saya memberi peluang kepada yang berbahagia Tuan Guru Haji Zahid bin Haji Siddiq untuk beri sedikit ulasan sebagai penutup untuk tausiah pada pagi ini, insya-Allah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وعلى آله الأظهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang berbahagia dan yang kita semua kasihi, Abu Ar-Razi Hashim, kita ucapkan jutaan terima kasih atas kesediaan beliau datang dan memberi pengisian tausiah pada pagi ini. Saya ingin melanjutkan apa yang Buya Razi sebut tadi. Walaupun nampaknya kecil tapi sangat penting bagi kita. Menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis solah li dzikri. Berdasarkan ayat ini kita nampak solat itu ada dua bahagian. Pertama solatnya, bahagian kedua ingat Allah dalam solat. Tentang solat kita pelajari sejak umur 7 tahun, mungkin 6 tahun, sampai ketua dah umur 80 bab solat. Tapi bab zikir tak pernah ambil berat. Tak ada di antara kita ni ambil berat tentang zikir. Jadi berarti kita solat tu macam buat sebahagian. Tentang zikir kita tak. Kita kena ala zikir ini mudah. Tetapi dalam sejarah tasrik Islam, sejarah macam mana Islam ini disampaikan, kita tengoklah zaman Mekah. Nabi mendidik masyarakat Islam di Mekah itu dengan mengenal Allah, cara berzikir selain daripada baca Quran. Selama lebih kurang 12 tahun barulah turun solat. Bila turun solat, sahabat-sahabat memang dah pakar zikir. Jadi bila diperintah wa aqimis solah li zikri, para sahabat betul-betul dapat mengerjakan solat dan dapat mengingati Allah. Kita ni lain, ajarlah solat. Bukan tak baik-baik, tapi yang tak baiknya kita tinggalkan pelajaran zikir. Inilah yang perlu kita renungkan. Tapi tak tahulah, tuan-tuan yang tak ambil zikir rasa aku dah boleh ingat Allah dalam zikir, dalam solat. Kedua, akhir-akhir ini saya selalu disoal tentang kedudukan hukum bertarekat. Yang bertanya pada saya bukan orang biasa, kawan-kawan yang punya ijazah. Bertarekat ni wajib ke?
Jadi dah dijawab ya. Tapi jawapan saya begini asas agama Islam ini 3. Islam rukunnya 5 dalam bentuk ilmu, jadi ilmu fiqh, ulamanya fuqaha. Yang kita dalam fiqh ni, dalam Islam tu kita ikut mazhab Syafi'i. Di samping ada mazhab-mazhab lain. Dalam akidah yang kedua, asas agama Islam ialah iman. Itu jadi ilmu. Dalam tauhid kita keadilan ahli sunnah wal jamaah. Asas yang ketiga yang sangat penting ialah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tentang ihsan ni ramai orang Islam tak peduli. Jadi orang-orang Islam menggunakan 2 asas Islam daripada 3. Yang berpegang dengan ihsan cuma belajar kita tasawuf, tak ikut tarekat. Jadi kalau hanya belajar ilmu tasawuf, tak belajar ilmu tarekat, dalam macam mazhab juga. Saya kira semua at-turuq as-sufiyah, tarekat-tarekat yang diajar oleh ulama tasawuf itu adalah mazhab. Jadi bila kita belajar tasawuf, ya, tasawuf kita mestilah kita bertarekat. Macam juga kita fiqh, dalam fiqh kita ikut mazhab. Macam juga dalam akidah kita ikut ahli sunnah wal jamaah. Bila dalam tasawuf kita paskan kalau kita fikir renung sepintas lalu saja pun kita nampak bahawa tarekat itu adalah semacam mazhab dalam fiqh. Jadi alhamdulillah berarti dia ada mazhab. Tidak bertarekat, dia belajar tasawuf, kitab-kitab tasawuf dibaca. Jadi dalam tasawuf dia tidak ada mazhab. Ya. Itulah tuan-tuan boleh fikirkan lah ya. Pertama, tadi kewajipan kita wa aqimis solah di zikri. Yang kedua, ya, dalam tasawuf kita ini perlu juga ya mengikut mana-mana aliran tarekat supaya jelas. Dan tarekat ini tuan-tuan lahirnya, tumbuhnya, usaha ijtihadnya selari dengan ilmu lain. Saya ambil contohlah ya. Imam Ahmad Ibn Hanbal meninggal dunia tahun 241. Dia melakukan ijtihad di bidang hadis dan yang pentingnya lagi di bidang fiqh. Beliau mewariskan mazhab Hambali. Seorang sufi yang hidup sezaman dengannya, Abu Haris Mukhasibi, beliau berijtihad di bidang tasawuf dan mewariskan tarekatnya, tarekat Mukhasibiyah. Beliau meninggal dunia tahun 243. Kitab tentang tarekatnya pun ada. Antara kitabnya ialah Ar-Ri'ayah, kitab Ar-Ri'ayah li Huquqillah, kitab Risalah Al-Mustarsidin, kitab Adabun Nufus dan banyak lagi berbelas-belas buku. Syekh Al-Hujairi dalam kitabnya Khasbul Majub, dia ada menyaraikan di abad ke-5, karena Syekh Hujairi ini meninggal dunia tahun 465 Hijrah. Beliau menegaskan di abad ke-5 itu sudah ada 10 tarekat.
Yang pertama disenaraikan ialah Muhasibiyah. Yang kedua Taifuriyah, dinisbahkan kepada Abu Yazid Bustami yang meninggal dunia 262, dinisbahkan kepada Taifuriyah ini kerana kelahiran, tempat lahirnya Abu Yazid itu ialah di Taifur. Tarekat Syekh Yazid Bustami ini masih diamalkan oleh masyarakat di sana. Masjidnya masih menjadi pusat pengamalan tarekatnya di Iran. Dan alhamdulillah tahun 2016 ke 2014 ya, saya melawat Iran, ziarah Masjid Abu Yazid Bustami. Saya bercakap-cakap dengan jantan kuasa. Mengeluarkan jantan kuasa itu memang tarekat Abu Yazid Bustami. Keturunan anak cucunya pun ada. Jadi macam mana tarekat ni tak ada? Yang ketiganya ialah tarekat Junaidiyah. Tarekat Junaidiyah ni ialah yang dipelopori oleh Abu Qasim, Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, meninggal dunia 297. Beliau adalah orang paling alim di kalangan umat Islam pada masa hidupnya. Jadi orang-orang tarekat ni semuanya orang yang alim. Kemudian diikuti tarekat Hakimiyah, dinisbahkan kepada Syekh Hakim At-Tirmidzi, meninggal dunia tahun 258. Diikuti dengan tarekat Sahliyah ya. Dan ada 10 tarekat ni, tarekat Nuriyah. Itu saja yang saya ingat ya, kerana 10 ya. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam buku tu ya, Syekh dalam ilmu tarekat. Jadi saya ringkaskan sajalah. Nasihat saya, siapa-siapa yang belum ikut tarekat, belajarlah tarekat. Karena tarekat itu dipandang dari banyak sudut. Jadi tentang sembahyang pun sangat penting. Dipandang di sudut ilmu tasawuf pun sangat penting. Itu Kandalawi bila apa itu tarekat, dia jawab tariqatu allati yusul ila dar. Itu ialah kaedah mujahadah, dilakukan tersebut ke tingkat ihsan. Jadi soalannya, kalau tak bertarekat boleh sampai tak? Ini soalan ni ada dalam kitab, dijawab oleh ramai ulama. Para ulama kata tak bertarekat boleh sampai ke tingkat ihsan, tetapi nadir. Wan nadir kal adam, sangat jarang, seperti macam tak ada. Ini bukan saya, ini jawapan para ulama. Termasuklah dalam kitab Maulana Zakaria Kandalawi, kitabnya Syariah wa Tariqah. Jadi saya fikir takat ni sajalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi sedikit ruang untuk soal jawab. Sekiranya ada soal jawab, kita limitkan sikit, tapi kita bagi ruang juga lah. Jadi kita nak tolong bacakan. Oh, ada soalan minta, ada soalan tak? Kod boleh kita gabungkan soalan?
Ada lagi soalan? Baik, pada tangan saya ni ada kiriman soalan-soalan ni. Dan soalan ni kita tujukan kepada tetamu kita, Dr. Buya, untuk menjawabnya. Saya bacakan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Buya, saya minta Buya ceritakan di antara karamah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi untuk kami dapat keberkatan dari masyaikh kami, dapat syafaat di padang mahsyar dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa barakallahu fiik. Soalan pertama. Soalan nak jawab dulu. Oh, langsung satu-satu ya. Izin Tuan Syekh. Imam Syekh Masyayikhina Maulana Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi, karamahnya sangatlah banyak, tapi saya tidak tertarik menceritakan khawarikul adah. Saya tidak memburu karamah yang nisbi, saya lebih senang karamah yang zati. Karamah bermakna kemurahan Allah, bukan kehebatan wali. Mana karamah? Kemurahan Allah, karena Allah cinta dengan kekasihnya. Allah beri dia fasiliti yang banyak, dan fasiliti ini melanggar kadang-kadang hukum alam. Tidak usah kita cerita tentang karamah yang nisbi itu, tapi sebelum beliau lahir, kakek gurunya, saya alhamdulillah diizinkan Allah juga berziarah ke kampung Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi. Namanya Qasr Al-Arfan atau Irfan, istana para arifin atau ahli ma'rifat. Itu nama kampungnya. Kakek gurunya bernama Baba Tub. Sekali saat beliau murru hadhil qarya, di kampung tanah Palestina, bukanlah bangunan fisik, tapi istananya adalah bangunan rohani. Yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, Imam Salafus Saleh, kata beliau, itu ada raihahnya yang thayyibah. Inna lil walati raihatan thayyibah. Kewalian itu ada wangian aroma sedapnya, harumnya. Yashummuha ahluha, yang hanya dapat dicium, dirasakan oleh ahlinya, berarti sesama wali. Belum lahir sang wali, dia sudah tahu. Baba as-samasil wali yamurru hadhil qarya, dia melewati negeri, kampung Imam Bahauddin, kampung ibunya. Ibunya tengah hamil mengandung janin Muhammad Bahauddin Syah Naqsyabandi. Apa kata beliau? Aku mencium bau kewalian, aroma wilayah. Insya Allah akan lahir dari kampung ini seorang wali kutub yang akan diamalkan ilmunya di mana saja. Yang berkalam lebih kurang Imam Baba Samasi. Alhamdulillah kami ziarah juga ke makbarah beliau, ya. Uzbek, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Imam Bukhari penulis Sahih Bukhari. Cukup. Imam Baba meninggal, dia wasiat kepada muridnya Mir Kulal, wahai Ananda muridku, aku titipkan engkau seorang anak bernama Muhammad Bahauddin.
Muhammad Bahauddin, guru kita ini, imam kita ini, belia, muda belia, dididik oleh Mir Kulal dengan cara yang sir, tapi sirnya Imam Bahauddin lebih laju daripada gurunya. Dan aku oleh Mir Kulal, suatu kali di musim berkhalwat, Mir Kulal masih mengikuti manhaj gurunya, Baba Samasi. Mereka masih berzikir tahlil dengan kerasnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti Imam Bahauddin Syah Ban berzikir sejenak, lalu dia keluar, dia pergi. Selesai berzikir, para khalifah membuka matanya, dilihat Bahauddin sudah tidak ada di samping. Apa kata mereka? Asa al-adab, Bahauddin telah buruk adab kepada mursyidnya Mir Kulal. Bagaimana mungkin guru sedang memimpin zikir tapi murid keluar meninggalkan guru? Ini jangan ditiru ya, ini cukup Imam Bahauddin. Antum bukan Bahauddin. Berkumpullah para khalifah melaporkan perilaku Imam muda Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaband. Berkumpul mereka, lalu ada satu yang paling vokal, bagus berkalam, menyampaikan ketidaksenangan mereka dengan perilaku Muhammad Bahauddin. Disampaikanlah kepada gurunya Bilal qaddasallahu sirrahu. Tapi siapa yang dimarahi? Bukan Imam Bahauddin, yang dimarahi para khalifah yang tua-tua ini. Ya. Apa kata Mir Kulal? Engkau tidak tahu sirnya Bahauddin. Kalau engkau tahu sirnya Bahauddin, engkau tidak akan datang melapor. Masa khalifah, asisten guru tidak faham apa yang terjadi pada muridnya? Ini marahnya beliau. Ya wajar, dia bukan mursyid toh. Ya. Ternyata Imam Bahauddin sedang mengalami hal namanya hal jazbah zikir khafi. Maka dia tidak mau bising, tidak mau dengar zikir jahar. Dia sedang asik dengan naqsyaban, nur yang terukir di dalam kalbunya, sedang asik. Akhirnya para khalifah diam. Sebelum meninggal Mir Kulal, beliau mengijazahkan dan mengangkat Al-Imam Bahauddin Syah Naqsyaband dan menyerahkan tongkat kemursidan mutlak kepada Imam Bahauddin. Disitulah halnya tambah sempurna. Beliau tidak hanya dapat dari guru, karena para guru kita mengatakan 4 zikir ditalqinkan guru, muraqabah dan musyahadah, anugerah fadlullah, anugerah dari Allah. Dia anugerahnya detik per detik masuk ke dalam jantung kolbunya. Sedangkan para khalifah kaku dengan formalitas, kaku dengan teks. Ternyata ini sudah nasibnya orang-orang bertorikoh dari dulu. Ada orang yang kaku, ada orang yang kolbunya selalu laju menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada tuan-tuan, ilmu terbatas atau tak terhingga. Tidak mungkin thariqah membatasi ahwal dan jazbah. Maka Imam Bahauddin mentajdid thariqahnya dan mengatakan, bidayatu thariqatina nihayatu turuq. Kalimat ini, awal thariqah kami itu akhir semua thariqah di sana. Ini orang lagi jazbah, lagi hal. Orang lain tersinggung, ini orang lagi hal, wali lagi bicara. Apa? Semua zikir ujungnya wazkur rabbaka fi nafsik. Surah Al-A'raf ayat 205. Sebutlah nama Allah, ingatlah Allah di dalam nafsmu, dalam jiwamu, dirimu. Tadarruan wa khifatan wa la takun minal ghafilin. Dengan sir tentu maknanya wazkur rabbaka fi nafsik. Maka disebut di situ
tidak lagi jaharnya qaul, itu disebut sir. Maka muncul satu asar dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, khairul dzikri ma khafi, sebaik-baik zikir yang khafi. Ilham ini dilanjutkan, disempurnakan oleh beliau. Maka usulut tariqah an-Naqsyabandiyah az-zikr al-khafi, zikir yang khafi. Awal murid masuk langsung zikir khafi, padahal di tariqah lain zikir keras dulu baru khafi. Zikir jahar dulu, zib dulu, ijazah aurat dulu, baru zikir khafi. Di Naqsyabandiyah luar biasa, awal talqin langsung zikir khafi. Tapi jangan bangga dulu. Akhir dari tariqah Naqsyabandi, awal tariqah yang lain, yaitu zikir tahlil mulai dengan lisan. Betul tak? Ya, khatam tahlil. Nah, ini penting, apalagi untuk orang-orang yang memegang untuk diruat-ruatan itu. Ini saya pesan-pesan sekali, saya wasiat advice sekali. Siapa yang meruqyah wajib khatam tahlil. Jangan tidak khatam, karena itu bentengnya Allah. Ya, man dakhala husni amina min adzabi. Yang masuk benteng Allah aman. Kenapa ada ahli ruqyah tumbang, puas, kalah? Karena tidak khatam zikir la ilaha illallah. Ilmunya hebat, tapi pertahanannya jebol, hancur. Jadi akhirnya zikir Naqsyabandi, zikir jahar. Lalu dalam kitab As-Sa'adah ala Badiah kan puncak-puncak zikir Naqsyabandi, khatam Quran, sholat yang banyak, sholawat yang tiada henti, semuanya jahar, zahir. Tapi basicnya itu yang tadi diuraikan, dibentangkan oleh Tuan Syekh, zikir. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya karamah zatiyah beliau, itulah thariqah ini, yang harusnya orang belajar zikir khafi di ujung, tapi dengan karamahnya diawalkan. Boleh saya katakan, antum menikmati zikir khafi itu karamah Imam Naqsyabandi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah. Terima kasih. Soalan pertama, ada satu atau dua lagi boleh? Soalannya adalah, bolehkah seorang itu mengamalkan zikir dalam tarikat yang banyak, diambil banyak tarikat dan diamalkan semuanya? Itu soalan kedua. Dan ditanya tentang beza Ahmadiyah dan Naqsyabandiyah, yang kedua. Baik. Mampukah tuan-tuan sekolah di jam yang sama tapi dua tempat yang berlainan? Mau tak? Mampu tak? Saya juga mampu. Yang mungkin itu selesaikan satu, ambil lagi yang baru. Paham analognya? Jangan tamak. Jangan berzikir dengan hawa nafsu. Berzikir itu dengan kemurnian, ya? Dengan kemurnian kolbu, jangan pakai nafsu. Kita sakit, ada dua dokter, satu dokter jantung, satu dokter paru. Setelah datang, lalu mereka mengatakan ini obatnya, yang satu lagi mengatakan ini obatnya. Ini bab kalau sakit, ini kalau bab sakit, bukan lagi sekolah. Bukan lagi sekolah. Boleh enggak konsumsi obat dari dua dokter? Boleh. Yang penting disetujui oleh para dokter. Mereka harus bergabung. Biasanya kalau sakit, masuk hospital, nanti ada tim dokter. Masalahnya para mursyid kadang-kadang tidak punya tim seperti itu. Akhirnya cukuplah satu dokter, lebih baik, ya. Kenapa zikir kemudian orang ambil banyak? Karena dia tidak sabar dengan satu thariqah. Seandainya seorang murid sabar mengkonsumsi, menyantap, menikmati satu zikir dari guru mursyidnya sampai kemudian bernatijah, berbuah,
maka dia akan mengatakan sebenarnya cukup satu thariqah, yang penting wusul kepada Allah. Kenapa ada orang ambil itu? Mungkin dia tidak sabar, terlalu lama zikir Naqsyabandi, khalwat 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, ya, sambil yang lain lah. Sama dengan orang sudah sekolah, hampir tamat, pindah kelas, pindah sekolah, hampir tamat lagi, pindah lagi, akhirnya seumur hidup tidak ada satupun yang tamat. Saran saya sebagai murid, saya amalkan satu, selesai baru amalkan yang lain. Maka dalam khalwat jangan bawa hizib yang lain, jangan bawa sholawat yang lain, kecuali hizib sholawat itu dibaca guru kita dan diperintahkan mengamalkannya. Ya, hatta aurat-aurat yang tidak penting untuk kolbu tinggalkan dulu. Kenapa? Nah, ini terjadi di zaman dahulu, bukan nggak penting, tapi kita sebut apa di sini? Takaran, dosis. Oh, dosis, takaran. Quran itu sebenarnya santapan rohani aulia kibar, karena langsung Nabi yang mendapatkan Quran. Maka orang yang berwirid dengan Quran, jika tidak punya zikir kolbu, sulit sekali untuk menikmati satu huruf per hurufnya. Banyak orang kemudian malal, jenuh baca Quran. Ini kan aneh, jenuh baca Quran. Al-malal dalam baca Quran itu ada nifak, kemunafikan di kolbu. Maka seorang syekh Allah di zaman dahulu, ketika ada murid Allah dalam kolbu, kamu semua wiridmu, hatta Al-Quran yang biasa kamu baca tiap hari, kamu stop dulu. Tapi ahli kitab yang suuzon berkalam lain, kita kalau suluk dia langsung baca Quran. Bukan begitu, ya. Kalau datang ke dokter, dokter ngomong, jangan dulu makan daging, nanti kolesterol. Kenapa kita patuh? Padahal daging tidak haram. Kenapa kalau mursyid yang berkalam kemudian jadi masalah? Ini ahli kitab yang ngomong begini, dia kalau datang ke dokter patuh, tapi kalau ke mursyid tidak patuh, ingkar dia. Lalu Tuan Syekh mengatakan, kamu cukup zikir ini dulu. Tapi Tuan Syekh tidak menjelaskan maknanya. Murid rajin, maka dia zikir. Selepas 40 hari Tuan Syekh panggil, kamu sini, mana mushafmu, buka, Iqra'il Quran, mulailah baca Quran. Dia bacalah Quran, baru bismillah dia menangis. Bismillah, lidah baca namanya, qalbu mengiyakannya, ruh merindukan yang punya nama. Ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia sebut-sebut namaku. Bergetarlah badan si murid ini, satu ayat pun tidak berani meneruskannya. Berhenti di bismillah. Inilah maqam siddiqiyah, maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang setiap kali takbir suaranya hilang, setiap kali jaharkan Quran tak mampu menjawabnya. Oleh karenanya istri Rasulullah, anak beliau Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, perintahkan imam yang lain, karena ayahandaku suaranya kecil, suaranya sir. Kalau mimpin sholat badannya bergetar, baca Allahu Akbarnya putus-putus, begitu. Baru si murid faham. Inilah nikmatnya orang kalau patuh dengan guru, ya. Coba rasakan, ya. Zikir 40 hari, buka Quran, khatam satu ayat, kolbu sudah bergetar, air mata sudah mengalir. Barulah bertemu rahasia ayat sajadah. Ayat sajadah untuk orang yang kolbunya bertahta nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut yabkun, mereka menangis, bergetar, taqasyairu, ya. Tuan-tuan tidak akan merasakan kalau kolbunya belum berzikir khafi. Saya pun mengalami hal yang sama dan yang ada di kitab itu, ya. Jadi cukup satu thariqah, amalkan sampai muncul kesadaran bernatijah,
Jika hendak amalkan, amalkan setelah itu. Ya. Kalau mursyid boleh, dia mursyid. Antum mursyid? Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jazakallah khairan jazak. Soalan terakhir yaitu apakah amalan terbaik untuk mencari atau bertemu dengan guru tarekat? Maksudnya mencari guru. Cari guru. Amalan apa untuk mencari guru? Tak usah susah-susah, sudah ada di depan. Wa kunu ma'as sadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang sadiq. Sadiq itu muwafaqah baina zahir wal batin. Kalbunya sudah terkoneksi dengan Allah. Sudah ada di depan. Ambillah kepada beliau. Bersama dengan orang-orang yang sadiq, nanti bertemu ra'sus sadiqin, ketuanya, ya, pemimpinnya. Tapi jika hendak bertanya lebih serius lagi, saya jawablah. Min sa'adatil mar'i, dalam hadis Imam Ahmad, ayyastakhira ila Allah fi amrih. Lebih kurang begitu kalam Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda seorang murid akan berjaya, berbahagia, beruntung, kalau di iklan-iklan reklame itu apa? Baloi, apa? Berbaloi. Apa ciri-cirinya sa'adah murid? Ayyastakhira ilallah fi amrih. Dia meminta kepada Allah, memilihkan untuknya mengenai urusan-urusannya. Jangan istikharah nak mau nikah saja. Nikah urusan zahir, kita mati dia mati, selesai urusan. Nanti di hari kiamat belum tentu berdua, ya. Karena al-akhilla yauma idzin, kata Allah, ya. Orang-orang yang berkawan pada hari itu saling lari. Kawan ketemu kawan lari, suami istri lari, karena mereka menghalangi hak dari pasangannya, karena mereka pernah menyakiti pasangannya. Anak dengan orang tua dengan anak, kawan-kawan. Ya. Itu baru amrud dunya. Untuk mencari teman hidup dunia kita istikharah. Kenapa mau cari kawan, guru rohani akhirat tidak istikharah? Maka dalam adab hakikat, istikharah itu wajib. Meskipun dalam ilmu fiqh itu sunnah. Karena syaratus sa'adah, syarat mencapai wusul. Lalu dalam sebuah asar dikatakan ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Itu bukan hadis yang sahih, tapi maknanya sahih. Tidaklah rugi orang yang istikharah. Maka siapapun yang memulai semua urusannya istikharah, Allah berkahi jalannya, dan tidaklah akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Apa bahasa orang sini? Musyawarah. Nah, itu penting. Meminta nasihat orang-orang alim. Minta nasihat kepada yang takut kepada Allah, bukan kepada ahli-ahli kitab yang hatinya belum tertulis nama Allah. Ilmunya baru sampai di sini, belum tembus ke dada. Jika dulu Khawarij kita khawatirkan, sekarang yang kita khawatirkan orang baca kitab Arab, kitab Jawi, kitab Gundul, tapi kolbunya tidak ada nur. Akhirnya baca kitabnya, hafal dalilnya, makrifat dalilnya dia gunakan untuk mencari kesalahan ulama-ulama lain, terutama ahli thariqah. Karena ahli thariqah ini paling sabar, itu paling gampang diserang, ya. Dia ahli thariqah, ya. Jarang balas. Barangkali itu caranya supaya dapat. Jadi salat istikharah, lalu tanya ahli, carilah guru, ya. Jadi bukan menantang guru, ya. Kalau dia tahu namaku, dia wali. Kalau dia tahu isi hatiku, dia wali. Kalau dia salaman denganku, dia wali. Oh, jadi syarat jadi wali salaman dengan antum, ya. Ada murid-murid yang tidak tahu adab seperti itu. Nah, caranya istikharah dan istisyarah, minta isyarat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan next waktu, insyaallah. Semoga Allah meridhai kita semua
memberkahi yang berbahagia Tuan Syekh Siddiq Al-Khalidi, dan memberkahi siapapun yang hadir pada malam siang ini. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Wujud Sayyidil Kaunain walhamdulillahi Rabbil Alamin.